Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa anumikum fid darain amin. Ila qawlihi wa fil hadith inna allaha la yarda'u bisultan ma la yarda'u bil Qur'an li ghalabati ittiba' al-bahimiyya wa syaitaniyya ala aktsarin nas illa man syaa Allah wa qalilum mahum fahaula la yarda'uhum anil hududin nafsaniyya illa khasyatul mu'aqabah al-hasila fiha wal mu'aqabah al-ajila 'alaiha. Ini masih membahas tentang bahwa sultan itu adalah nikmah, pemimpin itu adalah sebuah kenikmatan yang Allah anugerahkan sebabnya kepada rakyat. Di antaranya mencegah keburukan, memberikan kemanfaatan. Mencegah keburukan bukan semuanya, tapi mungkin banyak atau besar, atau juga ada keburukan yang tercegah. Mau kita sadari ataupun tidak, kita mengetahuinya atau tidak. Seperti contoh, ketika ada jalan yang rusak, dikhawatirkan terjadi sesuatu, kemudian jalan tersebut dibenahi dan ditutup agar tidak dilewati sementara waktu di masa perbaikan. Itu memberikan kemanfaatan dan juga mencegah daripada kerusakan dan bahaya. Ketika ada tanda-tanda banjir dan semisalnya, memberikan pengumuman, memberikan kewaspadaan kepada warga yang akan tertimpa atau terkena musibah banjir dengan memberikan pengumuman bahwa air daripada sungai tersebut berada di status siaga 1, 2, 3 dan lain-lain sebagainya, dan diumumkan. Itu juga bentuk apa? Daf'an lil fasad, mencegah daripada malapetaka, bahaya, musibah. Itu sekaligus memberikan apa? Kemanfaatan daripada barang-barang orang-orang yang dikhawatirkan terkena musibah tersebut. Itu yang kita sadari atau yang tidak kita sadari dan tidak kita ketahui di balik apa yang mereka upayakan untuk menjaga ekonomi kita, menjaga keadaan negeri kita dan yang lain sebagainya. Itu karena itu mereka adalah kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada rakyat, masyarakat atau yang dipimpin untuk mencegah kerusakan dan memberikan kemanfaatan kepada. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda di dalam hadisnya, Innallaha la yarda'u bil sultan ma la yarda'u bil Qur'an. Ada riwayat Innallaha la yafza'u bil sultan ma la yaza'u bil sultan. Innallaha la yaza'u bil sultan ma la yaza'u bil Qur'an. Ya. Dikatakan oleh Rasulullah, sesungguhnya Allah benar-benar memberikan ketakutan atau memberikan pelindungan. Sesungguhnya Allah benar-benar memberikan pelindungan dengan pemimpin dengan apa-apa yang tidak Allah berikan pencegahan daripada Quran. Lah pemimpin sultan di sini ada perbedaan antara ulama. Ada yang mengatakan sultan di situ artinya adalah hujjah, bukti, saksi atau Al-Quran. Tapi dikatakan oleh ulama yang lain bahwa yang dimaksud di situ adalah
Al-Hakim, Al-Malik, Salatin, pemimpin. Kadang Allah cegah kemaksiatan. Dengan siapa? Karena sebab pemimpin. Nah. Tidak tercegah kemaksiatan itu dengan apa? Dengan Quran. Al-Quran melarang, bahkan menjelaskan akibatnya, neraka, azab, murka dan lain sebagainya. Tapi orang tetap jalan, tetap melakukan. Ketika pemimpin melarang, dia takut, dia khawatir. Berarti pemimpin bisa mencegah sesuatu yang tidak bisa dicegah oleh Al-Quran. Maksudnya apa? Dengan Al-Quran orang nggak takut, tapi dengan pemimpin dia takut. Sehingga yang dilarang oleh pemimpin ditinggalkan, dijauhi. Karena itu ada ayat Al-Quran, wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma laysa lahum bi ilm wa ma lidzalimina min nasir. Allah berfirman apa? Wa ya'buduna min dunillah, mereka beribadah kepada selain Allah. Kapan mereka beribadah kepada Allah selain Allah? Malam yunazzil bi sultana. Mereka beribadah kepada selain Allah malam yunazzil bi sultana. Nah, ketika tidak turun mengatur mereka, ya, mengurus mereka, sultana, pemimpin. Ya. Lah itu dari siapa? Wa ma laysa lahum bi ilm. Ya, tentunya daripada mereka yang tidak kurang memiliki keimanan atau keyakinan. Nah, ketika mereka kurang memiliki keyakinan, kurang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa berpindah atau melakukan hal-hal yang di luar nalar. Tapi ketika ada pemimpin, nah, di situ mereka tercegah. Nah, tercegah. Lah tercegahnya bukan karena ini, bukan karena itu, melainkan karena pemimpin. Nah, karena itu disebutkan, kenapa kok bisa tercegah kemaksiatan, kejahatan dengan pemimpin, tidak bisa tercegah dengan Al-Quran? Li ghalabati tiba al-bahimiyah wa syaitaniyah ala aktsarin nas illa man sya'allah wa qalilum minhum. Karena watak hewan atau binatang, juga watak setan lebih menguasai kebanyakan manusia kecuali orang-orang tertentu, dan itu sedikit. Manusia ini wataknya bisa seperti binatang, bahkan lebih buruk. Bisa lebih buruk, sesuai yang Allah katakan, inhum kal an'am balhum adall. Mereka lebih seperti binatang, bahkan lebih buruk. Lah kapan itu? Ketika syahwat nafsu menguasainya, lebih buruk daripada binatang. Kenapa dikatakan lebih buruk? Binatang nggak punya akal, sehingga mereka melakukan itu lumrah, wajar. Manusia punya akal, melakukan itu berarti lebih buruk daripada binatang. Kenapa? Dia punya akal, tapi karena akalnya nggak terpakai, sehingga lebih buruk. Karena itu diawali di situ, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kalan'am bal hum Allah. Punya hati, punya mata, punya telinga. Punya hati bisa apa? Berpikir. Punya mata bisa melihat, punya telinga bisa mendengar. Lah kalau diomongi orang, kemudian dilihat orang, nggak dipikir, dan lain sebagainya, lah lebih buruk dari binatang. Seperti orang yang di atas panggung misalnya, dia punya anak, dia punya cucu, kemudian naik, nyawer, melakukan hal-hal yang tidak pantas, itu kalan ambal hum adal. Kenapa? Dia nggak berpikir bahwa dia dilihat anaknya.
atau dilihat cucunya. Dia tidak berpikir dengan pandangan orang kepada dia. Dia tidak berpikir dengan omongan orang yang bisa didengar oleh telinganya. Kal an'am bal hum adall. Kal an'am bal hum adall. Lah ketika menguasai diri manusia, mereka lebih takut kepada pemimpin daripada Al-Quran. Mereka lebih mengikuti pemimpin daripada Al-Quran. Nah, karena itu manfaatnya pemimpin ada di situ. Kemanfaatan kepemimpinan itu ada. Lah kenapa kok bisa mereka takut? Fahaula la yad'uhum anil hududin nafasaniyah illa khasyatal mu'aqabah al-hasila fiha. Mereka itu tidak tercegah dari nafsu dan syahwat kecuali karena takut hukuman yang ada di dunia, yang nyata. Hukuman yang bakal terjadi, hukuman yang akan ia dapatkan di dunia. Mencuri, nggak takut dia. Kenapa? Kita bukan di negara Islam, nggak akan dipotong tangannya, nggak takut. Yang mencuri akan dipenjara sekian puluh tahun misalnya, mikir. Jadi terpotong tangan nggak dipikir, di penjara mikir dia. Akhirnya apa? Takut untuk mencuri, mabuk, minum minuman keras, narkoba, menghilangkan akal dan lain sebagainya. Nggak takut dia ancaman daripada ayat Al-Quran, hadisnya Nabi dan lain sebagainya, nggak takut. Ketentuan hukum negara, narkoba, apalagi jadi kurir atau bandar akan mendapatkan hukuman sekian, mikir. Mikir. Bermaksiat berani, menentang Allah berani, nggak puasa Ramadan, nggak sholat berani, tapi hukuman pemerintah, nah itu sebuah kenikmatan, yang bisa mencegah kejahatan sebab pemimpin. Al-Quran, larangan Al-Quran diterjang, perintah Al-Quran ditinggalkan. Tapi ketika pemimpin, kita lebih takut sama polisi daripada takut kepada Allah. Nggak pakai helm, suratnya nggak lengkap walaupun pakai helm, apalagi bannya nggak standar, ada polisi, kadang beloknya ngawur, nggak mikir. Lebih takut sama polisi daripada sama Allah. Loh, itulah manfaatnya pemimpin. Manfaatnya ada pemimpin, ada orang-orang yang bertugas memberikan apa? Memberikan kita ini pencegahan daripada keburukan kejahatan. Nah, jadi jangan dilihat pemimpinnya, wah ini pemimpinnya zalim, nggak benar dan lain sebagainya. Jangan dilihat itu, lihat apa yang dia berikan untuk kita. Apa yang dia berikan? Loh, mencegah kejahatan, dan juga memberikan kemanfaatan. Itu yang perlu kita lihat. Sekarang kalau nggak ada, bayangkan sudah apa yang akan terjadi. Bahaya, seperti misalnya ketika terjadi apa? Kudeta. Apa yang terjadi? Kehancuran. Negaranya jatuh, mata uangnya jatuh, rakyatnya pun sengsara, nggak bisa apa-apa dia. Misalnya ini mau ke sana mau ke sini nggak bisa, nggak bisa. Bisa apa? Bandara tutup, dan lain sebagainya. Kemudian yang mau pulang nggak bisa pulang, gimana tuh? Yang mau balik nggak bisa balik, hancur. Tapi ketika ada pemimpin, aman. Aman. Ya, itulah manfaatnya. Itulah manfaatnya. Lah, semoga kita ini bisa takut kepada Allah, walaupun
dibantu dengan awalnya takut kepada pemimpin, karena yang mestinya kita harus takutnya kepada Allah bukan kepada pemimpin. Tapi ada orang-orang yang dengan pemimpin akhirnya ia meninggalkan kemaksiatan. Kita doakan agar takutnya di kemudian hari bukan karena pemimpin tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, menyelamatkan kita dari segala keburukan, kejahatan, dan memberikan kepada kita kebaikan, kemaslahatan. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.